wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi baru MTSN 4 Bekasi yang sedang menjalani MPLS selama 3 hari. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar MTSN 4 Bekasi. Mudah-mudahan niatan baik kalian untuk belajar di MTSN 4 Bekasi dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang terbaik, pengalaman yang terbaik, terus teman-teman yang terbaik, dan juga cita-cita yang terbaik. Nah, Ibu sekali lagi ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kalian bisa kerasan, bisa betah di MTSN 4 Bekasi dan menjadi siswa-siswa terbaik dari MTSN 4 dan juga bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi Ibu yang mungkin tidak bisa Ibu lihat wajahnya satu persatu, bagaimana rupanya, bagaimana aktivitasnya. Karena mau tidak mau dalam kondisi COVID seperti ini menjadi sebuah keterbatasan dalam dunia pendidikan, sehingga kita guru dan murid tidak bisa bertemu dengan tatap muka secara langsung. Meskipun kemarin sudah ada wacana untuk bisa tatap muka, tapi dengan satu dan lain hal, dengan banyaknya kasus COVID yang terus merebak, akhirnya tatap muka di MTSN 4 Bekasi jadi dibatalkan kembali. Tapi mudah-mudahan dengan segala kondisi yang ada ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di MTSN 4 Bekasi. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, murid-murid baru yang sedang mengikuti MPLS ini, mau tidak mau dalam masa pandemi COVID ini banyak merubah kebiasaan belajar dan kebiasaan kalian sehari-hari. Di antaranya kalian mungkin juga sudah mengalami selama setahun lebih di SD kalian masing-masing. Banyak yang berubah dari tata cara belajar kalian, mulai dari tidak ada di kelas, kemudian belajar di rumah masing-masing, jarang bertemu guru, dan sebagainya. Nah, pada tahun ajaran baru ini pun mungkin dengan sangat disesalkan, kalian pun mau tidak mau harus melalui hal yang sama kembali. Ya, walaupun kita sama-sama harus berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan belajar bisa kembali normal. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, mau tidak mau kalian harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, jangan menyerah dengan keadaan, terus maju dan belajar sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan dengan kondisi seperti ini kalian menjadi terbatas dan ilmunya menjadi lebih sedikit dari biasanya. Malah jadikan waktu kalian selama di rumah menjadi waktu-waktu berharga untuk menggali ilmu lebih dalam dengan cara-cara yang terbaru, dengan hal-hal yang lebih teknologinya lebih maju, misalkan dengan virtual, dengan Zoom, dengan YouTube, dengan Google Classroom. Nanti akan kalian alami juga selama di MTSN 4. Mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat, karena dengan cara seperti itu kalian baru bisa mendapatkan ilmu dengan lebih baik dibanding hanya berdiam diri menunggu kondisi COVID ini berlalu baru kemudian belajar. Itu tidak akan menjadi solusi buat kalian semua. Jadi Ibu pesankan sebelum kalian berniat bulat untuk masuk MTSN 4, kalian niatkan dalam hati supaya selama pandemi ini kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh meskipun dalam rangka belajar yang masih didominasi dengan virtual. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Ibu memperkenalkan diri. Ibu adalah salah satu dari tenaga pendidik di MTSN 4. Ibu bernama Ibu Yes Haryati. Kebetulan Ibu mengampu guru bimbingan konseling di MTSN 4. Apa itu bimbingan konseling nanti akan dijelaskan di kemudian hari. Adapun kesempatan kali ini, Ibu diamanahi oleh sekolah untuk menerangkan tentang pendidik dan tenaga pendidikan di MTSN 4 Bekasi secara keseluruhan. Supaya kalian lebih mengenal, itu maksudnya ya, supaya kalian lebih mengenal
siapa saja personil di MTSN 4 Bekasi. Nah, Ibu diberikan kesempatan untuk menjelaskannya kepada kalian meskipun lewat YouTube, kalian nonton lewat video. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya murid-murid semua yang Ibu sayangi. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit, nanti akan ada tabelnya. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi YouTube ini atau nanti ada slide yang muncul di YouTube-nya. Jadi di MTSN 4 itu ada sekitar 55 lebih, bahkan mungkin bisa mencapai 60 kalau dengan tenaga administrasinya ya. Banyak ya, cukup banyak. Kalau untuk diingat memang tidak akan mungkin kalian ingat langsung dalam satu waktu. Tapi mau tidak mau ini adalah personil sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan di MTSN 4 yang akan kalian kenal selama 3 tahun ke depan ya. Akan Ibu sebutkan mulai dari kepala sekolah dulu ya, anak-anak. Mungkin sudah memberikan pembukaan kemarin waktu hari Rabu, kalian sudah melihat wajahnya, bagaimana cara berbicaranya dan apa yang disampaikan. Mungkin kalian sudah mengetahui, yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Imron MM. Itu adalah kepala sekolah kita semua di MTSN 4 Bekasi. Kemudian ada wakil kepala kurikulum, yaitu Pak Sarna SPD. Ada juga wakil kepala bidang kesiswaan, yaitu Bapak Dr. Andes Holis Kusnadi MSI. Ada juga wakil kepala bidang Sapra, yaitu Bapak Raden Soleh. Kemudian ada pembina OSIS, yaitu Bapak Tafsir SAG. Beberapa mungkin yang sudah Ibu sebutkan kalian sudah kenal, mungkin kenal karena di lingkungan kalian ada yang tetangga dan sebagainya, ada juga yang kenal dari kakak kelas atau kakak kalian gitu ya. Nah, itu para pemegang kebijakan di sekolah ya yang Ibu sebutkan. Adapun secara keseluruhan guru-guru yang akan mengajarkan kalian nanti itu ada sekitar 49 guru. Banyak sekali kan ya siswa-siswaku yang Ibu sayangi. Ada 49 guru ini baru gurunya saja, belum dari tenaga administrasi yang akan membantu administrasi kalian ya. Nah, akan Ibu sebutkan beberapa ya. Jadi di antaranya nanti akan Ibu berikan tugas juga ke kalian berupa tugas dalam bentuk Google Form ya. Nanti anak-anakku sekalian kerjakan Google Formnya setelah Ibu memberikan penjelasan ini. Pertama sebutkan kelas kalian, nama kalian pertama tentunya ya. Sebutkan nama kalian, kemudian wali kelas kalian, kemudian sebutkan mata pelajaran untuk khusus kelas kalian sendiri ya. Misalkan nih contohnya kalian Ibu sebut salah satu, misalkan nama Ananda misalkan ya, kelas 71, wali kelasnya siapa, terus di kelas 71 itu ada pelajaran apa saja dan sebutkan guru-gurunya. Nah, itu kalian kerjakan di Google Form. Nanti tulis di Google Form tersebut secara rinci. Nanti kan Ibu akan berikan tabelnya dalam deskripsi, tabel guru-guru yang mengajar kalian di MTS, tapi sebutkan khusus untuk kelas kalian. Nah, itu tugasnya ya anak-anak ya. Nah, nanti akan Ibu berikan tabelnya, tapi harus kalian pahami ya, bahwa selama belajar di MTSN 4 itu mungkin akan sedikit berbeda dengan waktu kalian SD. Kalau SD kan kalian lebih banyak dipegang oleh guru kelas kalian masing-masing, berbeda dengan di MTS. Kalau di MTS kalian akan belajar bersama guru mata pelajaran khusus untuk mata pelajaran tersebut. Adapun wali kelas kalian akan bertanggung jawab selama kalian 1 tahun penuh memandu dan membimbing kalian belajar. Adapun belajarnya itu dipegang oleh gurunya masing-masing ya. Contohnya misalkan nih, untuk kelas contoh ya, ini misalkan untuk kelas 73 dan 78 untuk pelajaran Kurdis misalkan ya, ini dipegang oleh Bapak Slamet Riyadi ya. Nah, ini untuk kelas 71 sampai dengan 78 IPS dipegang oleh Bapak Cecep Samsudin.
Nah, ini nanti akan jadi tugas kalian khusus untuk pengenalan tenaga kependidikan ini. Kalian kerjakan di Google Form. Kemudian tulis untuk kelas kalian masing-masing, guru-guru yang mengajar untuk kelas kalian. Kenapa Ibu berikan tugas seperti ini? Supaya kalian nanti ketika melalui masa belajar selanjutnya, mulai minggu depan, kalian kan akan mendapatkan Google Classroom kalau yang lewat belajarnya memilih virtual, atau tugas mandiri pribadi misalkan diambil langsung ke sekolah. Tetap walaupun tidak bertemu dengan gurunya, kalian minimal harus tahu nama guru kalian, misalkan guru IPS siapa, guru bahasa Indonesia siapa, terus guru penjas siapa, dan lain-lain. Itu kalian harus kenal gitu ya. Jangan sampai ketika meskipun belajarnya virtual, tapi ketika mengumpulkan tugas, siapa ya guru yang itu, atau siapa ya yang ini, yang itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa kalian sekarang mulai ingat-ingat dengan baik siapa guru mata pelajaran yang mengampu kalian untuk pelajaran tersebut, namanya siapa, dan kalau bisa kenal juga wajahnya ya. Gimana cara kenalnya? Cara kenalnya banyak sekarang, bisa dengan tanya langsung misalkan kalau kalian ke sekolah, atau kalian tanya ke kakak kelas kalian fotonya yang mana gitu ya. Bisa dengan berbagai cara. Jadi jangan menutup kemungkinan dengan keterbatasan sekolah yang virtual ini membuat kalian serba tidak bisa. Malahan dengan kelas virtual ini kalian apalagi kalian sudah memegang HP masing-masing, kalian bisa searching di Facebook atau Instagram atau WA, dan bisa melihat foto profil dari guru-guru tersebut. Sekarang mudah sekali, jadi nggak menutup kemungkinan. Misalkan ya seperti ibu namanya Ibu Isharyati, cari aja di Instagram misalkan, atau cari di Facebook atau di WA kakak kelas kalian, lihat fotonya yang mana. Belum nanti juga kalian akan mengikuti Google Classroom dari gurunya masing-masing, itu pasti ada foto guru tersebut. Jadi jangan membuat dengan kelas virtual ini kalian tidak mengenal gurunya masing-masing, begitu ya anak-anak ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Ada 49 guru yang menjadi tenaga profesional di MTSN 4, belum ditambah tenaga administrasi. Kalau disebutkan satu persatu akan sangat panjang sekali ya. Jadi oleh karena itu akan Ibu berikan daftarnya di deskripsi, juga akan ada beberapa slide yang nanti muncul. Nah, ini nanti jadi tugas kalian hari Jumat di jam ketiga ya anak-anakku sekalian, peserta MPLS MTSN 4 Bekasi ya. Jadi itu kira-kira murid-murid yang Ibu sayangi, yang Ibu bisa jelaskan secara singkat. Oh iya, dan satu lagi, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya, ini baru pembukaan kalian mengenal Ibu. Nanti selanjutnya juga akan mengenal lebih lanjut, khusus untuk Ibu sendiri di bimbingan konseling ya. Karena tidak mungkin dijelaskan panjang lebar dalam satu video ini. Jadi kalian nanti sambil berjalan ini jangan lupa subscribe YouTube-nya, kemudian like dan komen di komentarnya ya anak-anak ya. Nanti karena kedepannya Ibu juga akan memberikan video-video tentang materi bimbingan konseling seminggu sekali untuk kalian semua. Jangan lupa untuk ditonton terus. Nanti juga akan Ibu berikan Google Classroom untuk kalian semua kelas 7 MPLS ya. Per kelasnya masing-masing nanti akan Ibu informasikan ke wali kelasnya masing-masing kode dan Google Classroom-nya masing-masing. Nanti juga akan ada link YouTube-nya di sana seminggu sekali. Kebetulan Ibu dijadwalkan untuk memberikan materi bimbingan konseling setiap hari Sabtu. Jadi insya Allah setiap hari Sabtu akan Ibu berikan video khusus tentang bimbingan konseling untuk kalian semua. Juga pelajaran lain tentunya juga memiliki tata caranya masing-masing, cuman ini khusus untuk materi bimbingan konseling di MTSN 4. Begitu ya anak-anak ya. Jangan lupa di subscribe, karena nanti video-video yang akan muncul akan ada laporannya ke kalian ya. Jadi kalau kalian ketinggalan nanti kan videonya jadi tidak tertonton oleh kalian. Sedangkan itu termasuk dari materi pelajaran yang akan kalian dapatkan selama
belajar secara virtual. Begitu kira-kira ya murid-murid ibu yang ibu sayangi yang sedang menjalani MPLS, mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Tapi ingat, belajar itu jangan hanya mengandalkan kondisi yang terbatas ini, tapi harus terus belajar dengan menggali kemampuan masing-masing dirinya ya. Meskipun virtual tapi terus belajar, jangan sampai terbatas dengan hanya yang diberikan materi oleh guru, tugas dan sebagainya. Kalian harus terus mencari tahu, seperti tugas yang ibu berikan, cari tahu lewat berbagai media sosial dan sebagainya. Jangan hanya udah cuman segini gitu, jangan gitu ya. Jadi kalian cari tahu, gali lebih dalam, jangan berhenti belajar hanya dengan apa yang terlihat saja, tapi belajar terus, gali terus sampai kalian menemukan hal-hal yang bermakna dalam hidup kalian. Itu saja ya barangkali dari ibu. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, nanti akan terlihat oleh ibu. Gunakan nama kalian yang asli, jangan nama panggilan ya, nanti pas ibu berikan tugas untuk kalian. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.